Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, kita tetap semangat ya. Kita mau membangun manusia roh ya lewat praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, kita juga mau saudara tertanam di dalam rumah Tuhan. Dan kita mau saudara terus bergerak bersama dengan Tuhan. Supaya saudara kita bisa melihat revival akhir zaman terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, kita beberapa minggu ini terus memperingati mulai dari Paskah. Kemudian saudara tentunya kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita juga memperingati hari Pentakosta. Nah kita mau belajar bagaimana saudaraku kita benar-benar ya mengalami apa yang Tuhan Yesus sudah berikan. Lewat saudaraku Pentakosta yang dia sudah nyatakan saudara. Nah hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita saudara. Ya ingat kita terus praktek disiplin-disiplin rohani. Doa Bapa kami. Mari saudara kita mau mengawali dengan kita sama-sama menyerahkan diri kita. Ya untuk kita praktek doa kerajaan ini. Saudara sudah siap? Mari saudara, kita siapkan hati kita mau serahkan diri kita kepada Dia. Tenang, Yesus penolong. Tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, Dia. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ada kesempatan ini, ya, kita mau melihat saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri dalam kita memperingati saudara, ya, setelah Yesus naik ke surga, kita menantikan pencurahan Roh Kudus, ya, atas gerejanya saudara. Nah, bagaimana saudara kita memperingati hal ini? Nah, saya percaya saudara, ada kebenaran-kebenaran yang kita renungkan dari firman Tuhan yang akan mempersiapkan kita saudara dalam memperingati, ya, hari Pentakosta nanti di mana Roh Kudus dicurahkan. Ya, saya percaya saudara, Tuhan mau kita mengalami saudaraku lawatan yang luar biasa. Walaupun Roh Kudus saudaraku sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi saudara, dengan kita memperingati 10 hari, ya, di mana penantian pencurahan Roh Kudus, kita bisa belajar saudara prinsip-prinsip apa yang kalau kita praktekkan saudara, ya, kita akan saudaraku mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa ini. Karena itu saudara, mari kita siapkan diri, ya. Kita mau lihat saudaraku prinsip-prinsip apa yang saudaraku Tuhan mau kita praktekkan supaya kita saudaraku bisa melihat, ya, di akhir zaman ini saudara, kita juga akan terus mengalami lawatan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menjamah gerejanya. Roh Kudus memperbaharui gerejanya. Roh Kudus saudaraku melakukan transformasi besar-besaran. Sehingga saudaraku kita sebagai gerejanya akan siap saudaraku masuk ke dalam tuaian besar yang akan saudaraku menantikan kita. Sebab saudaraku janji Tuhan Yesus untuk kita, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya, saudara, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, jadi kita mesti siap. Ya, siapkan diri kita saudara untuk kita bisa saudara masuk ke dalam kegerakan penuaian yang terbesar dalam sepanjang sejarah manusia, saudara. Ya, kalau kita, saudara, ya, menyiapkan diri, ya, kita, saudara, menanti-nantikan Tuhan, ya, supaya, saudara, kita mengalami lawatan Roh Kudus di akhir zaman yang luar biasa ini. Nah, saudara, karena itu saya mau ajak kita merenungkan firman Tuhan, ya. Apa yang rasul-rasul dan murid-murid Kristus lakukan pada waktu mereka 10 hari, ya, dari hari kenaikan Tuhan Yesus sampai pencurahan Roh Kudus, apa yang mereka persiapkan, apa yang mereka lakukan. Kita bisa melihat saudaraku di dalam Kisah Rasul pasal yang, ya, pertama ayat 12 mulai sampai dengan ayat yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara, apa yang mereka lakukan
setelah Yesus naik ke surga. Hari itu juga saudara, ya setelah itu maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dan mereka ya pergi ke Bukit Zaitun. Lalu saudara, ya mereka saudara naiklah ke ruang atas atau loteng Yerusalem. Nah di tempat itu saudara, ya mereka kumpul sama-sama. Ya, nah saudara-saudara, orang-orang ini ya adalah rasul-rasul dan murid-murid Kristus. Mereka kumpul di situ saudara. Nah apa yang mereka lakukan? Nah sebelum kita lihat apa yang mereka lakukan saudara, kita lihat dulu ke-11 rasul ini. Ya, ditulis nama-namanya secara unik sekali saudara. Ya, kalau saya penulis kitab Perjanjian Baru atau mungkin kitab Kisah Rasul ini, ya paling praktis saya tulis nama ke-12 rasul itu atau 11 rasul waktu itu ya dengan cara begini. 1 ya Yohanes atau Petrus, 2 Yohanes, 3 Yakobus, 4 Andreas, 5 Filipus, ya, 6 Thomas dan sebagainya. Urutkan saja nama-nama itu beres. Ya, tapi aneh sekali saudara. Cara penulisannya ditulis begini saudara. Mereka dipasang-pasangkan dalam pasangan 2 sampai 3 orang. Ya, nah pertama Petrus dan Yohanes, ini satu grup. Yakobus dan Andreas, 2 grup. Ya, grup kedua. Filipus dan Thomas, ya grup ketiga. Bartolomeus dan Matius, ya grup keberapa saudara? Selanjutnya. Kemudian Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ini grup yang terakhir. Wow, mereka dikelompokkan dalam bentuk 2-3 orang. Kemudian saudara diberi kata sambung dan. Ya, dan di sini adalah kai. Saudara, jadi saudara, kai itu adalah kata sambung yang menghubungkan 2 hal yang adalah satu kesatuan. Jadi penulis dari Kisah Rasul ingin menjelaskan bahwa 11 murid itu ya dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang. Nah, apa ini saudara? Ya, inilah kompak. Ya, orang Yahudi saudara itu mempunyai saudara kebiasaan kalau mereka dimuridkan, ya mereka menggunakan sistem ya yang disebut hafruta. Hafruta adalah ya kelompok 2-3 orang di mana ya dibimbing oleh seorang rabi. Mereka mengikuti rabi itu, belajar dari rabi itu sampai menjadi serupa dengan rabi itu. Pemuritan. Jadi saudara, ya 2-3 orang ini saudara, mereka kumpul di loteng Yerusalem. Ya, mereka mempersiapkan diri. Mereka mencari Tuhan. Ya, mereka saudaraku datang kepada Tuhan bersama juga dengan murid-murid lainnya. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan di sana saudara? Mereka semua bertekun dan bersehati dalam doa bersama-sama. Ya, jadi mereka kumpul. Ya, ada kelompok 2-3 orang itu bersama murid-murid yang lain, kemungkinan yang lain juga praktek, ada 2-3 orang, kemudian saudara mereka berdoa bersama-sama. Nah menurut tradisi saudara, mereka bukan hanya berdoa bersama-sama, ya di dalam tradisi gereja ortodoks diceritakan memang ya dari penemuan beberapa tulisan bapak-bapak gereja ya diceritakan mereka bukan hanya berdoa saudara, tapi
plus berpuasa. Mereka berpuasa sama-sama, saudara. Ya, mereka bertekun dan bersahati dalam doa bersama. United prayer. Nah, ini penting, saudara. Makanya, saudara, mari. Kalau kita ingin lihat lawatan Roh Kudus, ya, di mana, saudaraku, di akhir zaman ini, ya, kita bisa melihat pekerjaan Roh Kudus semakin dahsyat melawat kita, saudara, melawat gerejanya, ya. Mari kita bertekun dalam doa sepakat, doa, ya, yang dimana bersama-sama, united prayer. Saudara, makanya, ya, 10 hari ini sampai nanti hari Pentakosta, saudara, ya, kami mendorong, ya, seluruh jemaat. Mari, saudara, kita ambil waktu menanti-nantikan Tuhan lewat doa bersama dan puasa. Ya, kalau kita bisa berkumpul, ya, puji Tuhan. Kalaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama semuanya, tapi kita, saudaraku, sepakat berdoa. Ya, nah, kita bisa lakukan, saudaraku, ya, kita sama-sama dengan menggunakan teknologi, kumpul, ya, saudara, dengan menggunakan teknologi, dengan kompak kita, ya, dengan teman hafruta kita berdoa supaya, saudaraku, ada lawatan Tuhan. Nah, saya percaya, saudaraku, kalau kita bertekun doa seperti ini, saudara, kita akan ngalamin, saudaraku, lawatan yang luar biasa. Ya, nah, saudara, Pentakosta sudah terjadi, sudah. Dan Pentakosta tentunya, saudara, pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi di Kisah 2 nggak akan berulang lagi, hanya sekali. Tapi, saudara, lawatan Tuhan atas kita bisa berulang-ulang. Nah, kalau kita baca, saudaraku, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ya, di situ, saudaraku, kita tahu gereja sedang mengalami aniaya, khususnya pemimpinnya. Ya, pemimpinnya sedang dianiaya. Tapi apa yang mereka lakukan, saudara? Maka berkumpullah, ya, saudaraku, jemaat waktu itu. Ya, waktu itu adalah pemimpin-pemimpin, para rasul-rasul. Ya, nah, dikatakan, saudaraku, kalau saudara baca dalam Kisah 4, ya, kemudian di dalam ayat yang ke-23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, ya, kepada rasul-rasul lainnya. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, ya, dan seterusnya, saudara. Ya, ketika mereka, saudaraku, berkumpul, dikatakan berserulah mereka bersama-sama. Tuh, mereka praktek lagi, saudara, waktu, ya, di tengah aniaya itu doa sepakat. Ya, doa di mana mereka bersama-sama, united prayer. Ketika mereka berdoa, saudara, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengingatkan mereka firman Tuhan. Sehingga mereka, saudara, mengutip Mazmur pasal 2. Dan kemudian, saudaraku, lewat doa yang sangat luar biasa ini, scripture prayer, maka yang terjadi sesudah itu ayat yang ke, ya, 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua, perhatikan, penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow. Ketika mereka, saudara,
kumpul lagi waktu ditekan, dianiaya, berdoa sepakat, berdoa dalam united prayer. Roh Kudus melawat mereka. Dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Sampai tempat itu, saudaraku, goyang. Tempat kumpul mereka. Dan dahsyat sekali, saudara. Setelah pencurahan Roh Kudus ini, saudara, ya, di mana ya lebih tepat sebenarnya lawatan Roh Kudus ini, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Maka gereja bertumbuh lebih luar biasa lagi dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, kenapa, saudara? Ya, karena Roh Kudus yang melawat gerejanya, saudara. Ya, memberikan mereka kuasa, ya, sehingga, saudaraku, mereka mengalami revival yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sehingga mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, itu sebabnya, saudara, kalau kita udah lihat dua peristiwa ini, Kisah 2 dan Kisah 4, prinsip apa yang kita bisa belajar, saudara? Ya, prinsipnya sederhana, saudara. Ya, ketika, saudara, kita mengalami tantangan, aniaya yang berat sekalipun, lalu kita bersatu, saudara, ya, berdoa sepakat, ya, bahkan disertai dengan puasa, saudara, kita akan lihat lawatan Roh Kudus yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ya, sehingga kita, saudaraku, akan mengalami, ya, kepenuhan Roh Kudus yang lebih lagi. Dan ini akan memampukan gereja untuk apa, saudara? Menyelesaikan amanat agung di muka bumi ini. Karena itu, saudara, mari, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu penantian. Kita memperingati, ya, hari pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, siapkan diri kita. Kita mau melihat lawatan Roh Kudus yang dahsyat terjadi dalam pribadi kita, ya, di keluarga kita, di komsel kita, di gereja lokal ini, bahkan di dalam, saudaraku, tubuh Kristus di kota kita, sehingga lawatan Tuhan itu tidak dapat dibendung lagi, saudara. Revival akan terjadi. Mari, saudara, siapkan diri, saudara semua. Tuhan memberkati kita. Amen.